Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan pada hari ini. Baiklah, salawat merangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, sebelum kita memasuki ke kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita memasuki kegiatan kita hari ini, yaitu tentang aksi nyata yang berjudul dengan dimensi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Murni Kuntariati. Kepada Ibu Murni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk ibu-ibu untuk melaksanakan mengikuti kegiatan hari ini, yaitu saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang telah saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Untuk itu fasilitator saya yaitu Ibu Nairi Saadah, pengajar praktik saya yaitu Bapak Edi Tiwarman. Nah, di sini tujuan diseminasi sendiri yaitu saya berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang kedua, membangun disiplin positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik untuk disiplin sesuai kesepakatan kelas yang telah kita susun. Adapun budaya positif sendiri pengertiannya yaitu budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari budaya positif ini yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu yang mempunyai 6 dimensi. Konsep inti dari budaya positif sendiri yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri selama ini sudah kita laksanakan karena sekolah kita sekolah luar biasa. Dalam pembelajaran kita selalu memberikan apa yang dibutuhkan anak, di mana kemampuan anak itu yang kita berikan selama ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki nilai kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dilihat dari teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Disiplin positif sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nilai profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tadi ya. Sedangkan menurut BO Primary Years Program atau PIP, sikap murid yaitu dia mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat hormat dan santun. Yang selanjutnya yaitu dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang termasuk keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. The Seven Essential Virtues. Di sini ada 7 nilai yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bisa kita lihat di sini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, keadilan, pengabdian,
komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, dan selanjutnya bisa kita baca sama-sama. Di sini ini termasuk proyek nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri setiap manusia. Nah, di sini kita akan belajar dari kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Sedangkan kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini terlihat kita dalam melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan yang akan kita penuhi. Kalau kita belajar dengan giat, pasti ada keinginan yang ingin kita capai, yaitu ingin mendapatkan juara, misalnya seperti itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu masuk di kebutuhan pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang termasuk rasa kasih sayang dan ingin diterima di situ yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi di sini kita menjadi bagian dari kelompok ini kita ingin diakui, istilahnya kita dianggap. Misalkan kita berada di suatu lingkungan, di situ kita ingin diakui kalau kita bagian dari kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Di sini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di sini lebih ke dia ingin seperti apa. Dia ingin bebas menentukan pilihannya sendiri. Masa depannya seperti apa yang ingin dia raih, seperti itu. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di sini dia lebih ke kesenangan dalam diri dia, biar dia memiliki rasa senang seperti. Jadi untuk melakukan hal ini dia pasti melakukan hal-hal yang merasa dirinya itu senang, seperti itu. Di sini bisa kita lihat ada contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Jadi dari sikap Agus ini kita dapat menarik kesimpulan ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Mari kita lihat apa kebutuhan yang akan dia penuhi. Di sini terlihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama bisa jadi dia untuk bertahan hidup. Karena dia merasa lapar, dia tidak membawa bekal, maka dia meminta bekal temannya. Yang kedua yaitu bisa kesenangan. Jadi meminta bekal itu bisa jadi merupakan kesenangan buat si Agus ini, gitu. Hal ini terlihat dari dia menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal karena bekal makanannya diminta tadi. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Dia tuh merasa hebat karena dapat menakuti temannya, gitu. Dengan mengambil bekalnya temannya jadi takut, seperti itu. Itu menunjukkan kalau dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Dengan perlakuan Agus seperti itu, tidak sedikit teman Agus yang merasa perhatian kepada Agus karena dia tidak dibawakan bekal, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan yang dipenuhi bisa jadi kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena bekalnya selalu sama setiap hari, dan menurut Agus itu bekal yang punya temannya itu lebih menarik daripada yang dibawakan orang tuanya.
Motivasi selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang in itu berarti dari dalam, yang X dari luar ya. Jadi yang termasuk motivasi ekstrinsik di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Jadi ada faktor dari luar. Sedangkan motivasi dari dalamnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka punya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada kesadaran diri sendiri dari dalam diri sendiri, misalnya untuk dia berubah atau ingin memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita ada tiga, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini mungkin kita beranggapan semua itu sama gitu. Ternyata saya pun juga baru mengetahui kalau itu berbeda gitu. Kalau hukuman itu lebih terencana atau tiba-tiba. Murid yang tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan itu lebih bersifat satu arah. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kalau hukuman itu bisa berdampak ke psikologi anak dan bisa juga menimbulkan dendam pada diri anak. Kalau konsekuensi biasanya itu terencana atau disepakati, seperti yang sudah kita lakukan selama ini di setiap kelas. Kita sudah menyusun kesepakatan kelas. Jadi jika anak melanggar kesepakatan kelas, dia sudah tahu apa konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh guru dan peserta didik. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi di sini kita dalam menangani suatu masalah, nanti kita ada langkah-langkahnya. Tidak memberikan hukuman, tapi kita berusaha memperbaiki kesalahan anak tersebut, dan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara guru dan yang si pembuat masalah. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari dampak pemberian penghargaan antara yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, ada juga di sini penghargaan itu yang menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah itu juga termasuk hukuman, karena dia lebih melibatkan ke fisiknya, hukuman fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu bisa jadi itu lebih ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Biasanya ini dibuat oleh udah menjadi kesepakatan antara guru PJOK dan seluruh peserta didik.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi sendiri yaitu jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka lama itu masuk ke hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, mungkin kalau konsekuensi lebih pada saat itu saja anak merasa tidak nyaman, tapi kalau hukuman kadang-kadang dia membekas di hati anak tersebut. Anak membenci kedisiplinan, itu sebagian dari hukuman. Tapi dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman itu lebih mengarah ke pemaksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tangkapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, itu lebih ke konsekuensi untuk beberapa saat. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya yaitu mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Gosen tahun 2004. Di sini saya akan menampilkan video restitusi. Mungkin ibu-ibu bisa menyimaknya dan memahami dari video tersebut. Sebelum kita masuk ke posisi kontrol, kita tayangkan videonya dulu. Saksikan video tentang undang-undang 5 posisi kontrol guru. Yang setelah ini kita nanti perdalami lagi materinya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Bagaimana Bapak? Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas kira-kira di mana posisi kontrol kita selama ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pemberi, pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer? Kalau kita kaji-kaji dari yang sudah kita lakukan, mungkin kita lebih berperan sebagai penghukum. Betul apa tidak? Dan saya sendiri juga menyadari itu. Lebih ke penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu yang selama ini kita lakukan. Jadi setelah mempelajari ini, saya harapkan gitu sama-sama kita belajar untuk bisa memposisikan belajar untuk bisa menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita gitu. Bukan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah ataupun teman pemantau, tapi kita sebagai manajer. Di sini posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Seperti yang kita saksikan di video tadi, yaitu guru sebagai manajer, dia lebih membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, dan ini sering terjadi di lingkungan kita gitu. Kalau sebagai penghukum, di sini guru sebagai penghukum itu dia lebih memberikan hukuman, misalkan hormat pada bendera selama 1 jam atau 15 menit, itu guru sebagai penghukum. Jika guru tersebut sebagai pembuat merasa bersalah, bisa saja guru tersebut mengucapkan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi di sini peserta didik kita akan merasa bersalah atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jika sebagai teman, bisa saja seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini pasti berhasil, tetapi dia tidak ada motivasi dari anak tersebut, masih motivasi eksternal dari luar gitu. Karena dia ini nanti ujung-ujungnya atau dampaknya dia tidak bisa bersikap seperti ini kepada orang lain, hanya kepada orang tertentu. Jika guru tersebut sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Sedangkan jika guru sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Guru tersebut lebih menyadarkan kesalahan apa yang telah diperbuat gitu. Dan untuk memperbaiki, guru tersebut akan menanyakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Dan itu jawabannya pasti akan timbul dari diri anak tersebut, dan dirasa ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didik tersebut. Ini 5 posisi kontrol tersebut sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita langsung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kita yakin, saya percaya kita semua sudah melaksanakan ini, dan di setiap kelas saya yakin sudah ada terpampang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas saja kita buat?
Di sini bedanya ada ada keyakinan dan peraturan. Itu sama seperti ini kasusnya. Mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan diri seseorang untuk melakukan perubahan. Di sini kita bahas lagi yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari guru, bukan juga dari sekolah, tapi kesepakatan antara guru dan peserta didik. Di sini langkah pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini tidak ada kata dilarang membuang sampah sembarangan, tidak ada. Tapi buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengobrol saat belajar. Di sini itu masih perabahasa peraturan. Kita ubah menjadi apa? Tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Kalimat positifnya bisa jadi seperti ini. Jika mengikuti pelajaran, kita harus mendengarkan guru, seperti itu. Jadi lebih kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah terlalu panjang, yang penting kita paham dengan peserta didik kita dan peserta didik kita paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau keyakinan kelas kita usahakan yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita, dalam arti seperti ini. Anak peserta didik saya ini mampu tidak ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, seperti itu. Selanjutnya yaitu warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi awal mulanya keyakinan kelas terbentuk itu karena peserta didik menginginkan kelas, mengungkapkan kelas seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nanti dari pendapat-pendapat peserta didik nanti disaring oleh gurunya, disepakati, diganti dengan kalimat positif dan diterbitkan menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dokumentasi keyakinan kelas 10 SMA LB, ini di kelas saya. Di sini tadi kita belajar tentang restitusi. Di sini untuk melakukan restitusi kita ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah-langkahnya restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa-apa saja yang dibahas dalam 3 tahap ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama yang kita laksanakan untuk melaksanakan restitusi yaitu kita menstabilkan identitas. Biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Seperti itu. Selanjutnya bisa jadi dengan kata-kata seperti ini. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kesenangan, atau bertahan hidup.
Dalam langkah validasi kebutuhan tersebut, biasanya guru akan berkata seperti ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan seperti itu. Untuk menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan di sini menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Bisa saja dalam menanyakan keyakinan ini kita hubungkan dengan kesepakatan yang telah kita perbuat. Dan untuk menanyakan keyakinannya, apakah sanggup peserta didik tersebut untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama guru tersebut. Biasanya seperti itu. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh dalam pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam membisu. Di sini posisi kontrol yang diambil dalam perkataannya pada Fajar, posisi kontrol apa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang dan kebebasan. Itulah aksi nyata berbagi praktik baik tentang disiplin positif yang telah saya pelajari selama ini. Semoga bermanfaat. Untuk itu di sini saya akan melakukan refleksi. Mungkin dari 1 atau 2 perwakilan saja yang untuk nomor 1. Setelah mempelajari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu yang ingin menjawab. Kan sebelumnya kita belum restitusi itu seperti apa sih, posisi kontrol kita itu sebagai apa, kita kan belum tahu. Tapi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol guru tadi, terlihat kita yang dulunya identik dengan penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan yang kita tuh seharusnya pendidik itu, seorang guru itu sebagai manajer gitu. Jadi kira-kira hal apa yang setelah mempelajari hari ini tentang disiplin positif, tentang budaya positif ini, paradigma apa yang didapatkan untuk setelah mempelajari ini? Mungkin ada yang mau jawab? Perwakilan? Baik, terima kasih. Nah, di sini setelah mempelajari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, di sini mungkin yang saya dapatkan yaitu bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah-sekolah kita, seperti di dalam kelas seperti itu. Nah, contohnya tadi sudah kita lihat
tadi ada di dalam video. Nah, di situ juga kita mengetahui bagaimana kita 5 posisi kontrol dan yang mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah dalam video tersebut seperti itu. Mungkin ya yang saya dapatkan itu menerapkan bagaimana menerapkan disiplin positif di dalam kelas terhadap anak-anak. Dan mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widya. Mungkin ada pendapat lain? Mungkin satu saja cukup ya. Selanjutnya itu perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti diseminasi ini. Sama-sama kita ketahui mungkin perasaan apa yang muncul sama saya waktu pertama kali mendapatkan modul ini, mempelajari modul ini. Oh, saya selama ini ternyata seorang penghukum bagi anak-anak saya, seperti itu. Mungkin kalau tanggapan dari ibu-ibu yang lain mungkin berbeda, saya persilahkan perasaan yang muncul setelah mengikuti diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari tentang disiplin positif ini, perasaan yang muncul adalah kita sebagai pengajar hendaknya menjadi manajer. Jadi bukan sebagai penghukum. Saya menyadari mungkin selama ini kita ada menghukum anak, mungkin jarang untuk bersahabat. Jadi yang dapat saya ambil di sini adalah kita sebagai pengajar menjadi manajer. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bu El. Mungkin ada teman yang mau menambahkan? Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu El. Selama ini kita sebagai penghukum, sebagai teman, mungkin kita anggap sebagai teman, sebagai penghukum itu peserta didik akan berubah. Ternyata tidak. Justru dari penghukum itu bisa menimbulkan rasa dendam. Sebagai sahabat pun itu kurang tepat. Sebagai teman pun kurang tepat. Karena apa? Karena nanti peserta didik tersebut hanya kepada orang tertentu bersikap seperti itu, tidak kepada orang lain. Dan sebagai pembuat rasa bersalah pun itu tidak tepat ternyata. Jadi yang tepat kita adalah sebagai manajer. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik untuk berubah ke arah yang lebih baik berdasarkan kesadaran diri anak tersebut. Mungkin di sini kita juga bisa menerapkan di rumah kita masing-masing. Karena di sini kita kan sudah banyak yang punya anak. Mungkin selama di rumah kita terhadap anak kita sendiri, kita kalau dapat sekarang menerapkan disiplin positif, kata-katanya itu dirubah gitu. Mungkin ada. Ya, terima kasih pada Widya. Ya, benar sekali. Untuk kegiatan untuk disiplin positif ataupun restitusi ataupun posisi kontrol kita tidak hanya buat di sekolah, bisa juga kita terapkan di lingkungan rumah sekitar kita. Yang ketiga yaitu saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Baiklah, mungkin saya akan seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Mungkin sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau sebagai teman. Jadi setiap ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus sebagai manajer untuk diterapkan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Loli. Dalam menyelesaikan masalah kita juga bisa menerapkan langkah-langkah yaitu segitiga restitusi tersebut. Jadi di situ mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita di sini dan kepada anak-anak kita di rumah. Semoga dengan pengetahuan yang saya paparkan
bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, di lingkungan rumah kita, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubah jalan masuk apa? Main kuah. How are you today? I'm fine. Oh. Milih-milih. Belum sah. Apin tahu nggak kenapa Apin dipanggil ke ruangan ini? Menurut kemarin kan kita udah ada kesepakatan di sekolah. Menurut Apin, apa yang Apin langgar di kesepakatan sekolah kita? Nah, menurut Apin sendiri, di dalam diri Apin ada nggak yang salah? Nah, kalau ibu lihat dari diri Apin, rambutnya panjang. Menurut Apin di sekolah boleh nggak laki-laki rambutnya panjang? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa rambut Apin panjang? Belum sempat memotong. Nah, sekarang ibu mengambil kesepakatan untuk Apin. Kapan kira-kira Apin bisa memotong rambut Apin? Besok. Ibu tunggu ya. Nah, untuk besok ibu lihat apakah rambut Apin bisa dipotong atau tidak. Kalau belum, bagaimana? Nah, jadi kesepakatan kita bagaimana? Apin mau potong rambut di besok. Nah, kalau masih belum dipotong gimana? Nah, digunting di sekolah. Oke. Nanti kalau belum juga Apin potong di rumah, ibu bantu potong di sekolah sama ibu Rika ya. Nah, sepakat? Oke. Ibu tunggu besok ya.